Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan informasi tentang petunjuk teknis pemberian tunjangan insentif bagi guru bukan pegawai negeri sipil pada Raudhatul Atfal dan Madrasah tahun anggaran 2022. Adapun penjelasan tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberian tunjangan insentif bagi guru bukan pegawai negeri sipil pada Raudhatul Atfal dan Madrasah tahun 2022 adalah sebagai berikut, bahwa tunjangan insentif adalah tunjangan yang diberikan kepada guru bukan pegawai negeri sipil yang bertugas pada RA dan madrasah. Kemudian guru bukan pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat GBPNS adalah guru bukan pegawai negeri sipil pada RA dan madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Kemudian, madrasah adalah madrasah formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejujuran dengan kekhasan agama Islam yang mencakup Raudhatul Atfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan. Sedangkan salah satu syarat untuk mendapatkan tunjangan insentif ini adalah guru harus diusulkan pada Satminkal, di mana Satminkal adalah Satuan Administrasi Pangkal atau tempat tugas induk instansi induk guru melaksanakan tugasnya sebagai basis data PTKID, NPK, dan NUPTK. Adapun syarat dan kriteria sebagai berikut. Sasaran dan kriteria sebagai berikut. Yang pertama adalah berstatus sebagai guru RA dan madrasah. Kemudian yang kedua, bukan PNS, bukan CPNS, dan atau PPPK pada Kementerian Agama atau instansi lain. Kemudian kriteria guru RA dan madrasah penerima tunjangan insentif sebagai berikut. Nah, inilah syarat yang harus ada pada guru yang ada di madrasah untuk mendapatkan tunjangan insentif tersebut. Yang pertama, harus mengajar di RA, MI, MTS, atau MA, MAK, dan terdaftar di program Sistem Informasi Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama atau yang sering kita sebut dengan Simpatika. 2. Belum lulus sertifikasi. 3. Memiliki nomor PTK Kementerian Agama, NPK, dan atau nomor unit pendidik dan tenaga kependidikan, NUPTK. 4. Guru yang mengajar pada Satuan Administrasi Pangkal binaan Kementerian Agama. 5. Berstatus sebagai guru tetap madrasah, yaitu guru bukan pegawai negeri sipil yang diangkat oleh pemerintah daerah, kepala madrasah negeri, dan atau pimpinan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk jangka waktu paling singkat 2 tahun secara terus-menerus, dan tercatat pada Satuan Administrasi Pangkal di madrasah yang memiliki izin pendirian dari Kementerian Agama, serta melaksanakan tugas pokok sebagai guru. Diprioritaskan bagi guru yang masa pengabdiannya lebih lama, dibuktikan dengan surat keterangan lama mengabdi. 6. Memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D4. 7. Memenuhi beban kerja linier minimal 6 jam tatap muka di Satminkalnya. 8. Bukan penerima bantuan sejenis yang dananya bersumber dari DIPA Kementerian Agama. 9. Belum usia pensiun, yaitu 60 tahun.
Jadi, syarat mutlak yang dimiliki oleh guru untuk mendapatkan tunjangan insentif tersebut adalah yang pertama harus memiliki NPK walaupun dia belum memiliki NUPTK. Jadi pada saat ini NUPTK sudah selama 2 tahun yang sudah belum diterbitkan, namun dapat diganti dengan NPK. NPK akan keluar secara otomatis pada akun Simpatika masing-masing guru jika guru tersebut sudah mengajar dalam jangka waktu paling singkat 2 tahun secara terus-menerus atau secara berturut-turut. Kemudian yang paling penting di sini adalah guru yang diusulkan atau yang bisa diberikan tunjangan insentif adalah yang sudah S1 dan memiliki beban kerja minimal 6 JP atau 6 jam tatap muka. Kemudian yang ke-10, tidak beralih status dari guru RA dan madrasah. 11. Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain RA madrasah. 12. Tidak merangkap jabatan di lembaga eksekutif, yudikatif, atau legislatif. 13. Tunjangan insentif dibayarkan kepada guru yang dinyatakan layak bayar oleh Simpatika, dibuktikan dengan surat keterangan layak bayar. Untuk poin ke-13, nanti kita bisa praktekkan cara mengecek di akun Simpatika guru masing-masing. Kemudian, sumber dana. Adapun sumber dana dari pemberian tunjangan insentif ini dibebankan anggarannya pada DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia tahun anggaran 2022. Kemudian mekanisme pelaksanaan penetapan penerima dilakukan dalam bentuk penerbitan surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data Simpatika dengan mengacu sebagai berikut. A. Pengambilan dan pengolahan data penerima bantuan dilakukan secara merata dan proporsional dalam 2 tahapan pada setiap semester. B. Pengambilan dan pengolahan data penerima bantuan diprioritaskan kepada guru yang memiliki masa pengabdian lebih lama. Kemudian, penyaluran tunjangan insentif tersebut bagi guru bukan PNS dan RA madrasah disalurkan kepada guru yang berhak menerimanya secara langsung ke rekening guru yang bersangkutan. B. Penyaluran tunjangan insentif dilakukan dalam 2 tahapan pada setiap semester. Kemudian, nominal tunjangan insentif. A. Besar tunjangan insentif adalah Rp250.000 per orang per bulan. Kemudian disalurkan dalam 2 tahapan pada setiap semester. B. Tiap guru yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis ini akan menerima tunjangan insentif Rp250.000 per bulan sesuai dengan anggaran yang tersedia di tahun anggaran berjalan ongoing meskipun mengajar pada 2 RA dan madrasah atau lebih. Kemudian, kewajiban penerima tunjangan insentif. A. Melakukan pembelajaran atau bimbingan kepada peserta didik minimal 1 tahun pelajaran sesuai jadwal di RA dan madrasah yang menjadi tempat tugasnya. B. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan RA dan madrasah yang termasuk administrasi pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. C. Setiap guru RA dan madrasah yang menjadi penerima tunjangan insentif wajib mengisi dan menandatangani surat pernyataan kinerja. Kemudian, untuk penghentian pemberian tunjangan insentif dihentikan pemberiannya apabila guru yang bersangkutan A. meninggal dunia, B. berusia 60 tahun, C. tidak lagi menjalankan tugas sebagai guru RA dan madrasah, D. diangkat menjadi CPNS baik sebagai guru atau lainnya di Kementerian Agama atau di instansi lainnya, E. berhalangan tetap sehingga tidak dapat menjalankan tugas sebagai guru pada RA dan madrasah atau tidak lagi memenuhi kriteria dan persyaratan yang diatur dalam petunjuk teknis ini. Adapun pelaporan
Pelaksanaan pemberian tunjangan insentif ini dibuat secara elektronik melalui Simpatika berupa tersampaikannya bantuan insentif ke penerima bantuan. Baik, demikianlah informasi tentang teknis pemberian tunjangan insentif atau yang biasa disebut dengan TI, tunjangan insentif bagi guru bukan pegawai negeri sipil pada Raudatul Atfal dan Madrasah tahun anggaran 2022. Semoga bermanfaat. Selanjutnya kita akan praktikkan cara mengecek apakah Bapak dan Ibu termasuk sebagai calon penerima tunjangan insentif tersebut. Pertama, mari kita buka Chrome. Di sini kita ketikkan pada kolom pencarian yaitu Simpatika, lalu kita tekan Enter. Inilah website dari simpatika.kemenak.go.id. Klik. Kemudian kita klik login. Kemudian kita pilih login PTK. Nah, lalu di sini kita akan masukkan NUPTK, kemudian password yang ada di Bapak dan Ibu, atau bisa ditanya kepada operator masing-masing madrasah. Kemudian kita klik masuk. Nah, lalu kita perhatikan di sini ada menu tunjangan, ada SKBK, analisa tunjangan maupun tunjangan insentif GBPNS. Nah, jadi pastikan di sini ada muncul menu tunjangan insentif GBPNS. Jika sudah muncul ini, maka otomatis kita termasuk sebagai calon penerima TI GBPNS. Nah, kalau pada menu tunjangan ini tidak tampil bagian menu TI GBPNS ini, maka kita belum termasuk sebagai calon penerima. Bisa disebabkan oleh salah satu yang tadi, bahwa kita belum memiliki NPK karena belum bertugas selama 2 tahun berturut-turut atau 2 tahun terus-menerus. Jadi pastikan jika seperti ini, maka guru atas nama Mursinin SPD tersebut berhak sebagai calon penerima TI GBPNS. Kita coba klik. Nah, inilah tampilannya tunjangan insentif. Jadi di sini kita bisa nanti di sini kita periksa ajuan, kemudian kita klik di sini ada status penerima. Nah, di sini ini untuk tahun 2021 kemarin ada notifikasi tertuliskan, selamat Mursinin SPD, Anda ditetapkan sebagai penerima tunjangan insentif guru bukan PNS tahun 2021. Nanti kita bisa mencetak di sini untuk selanjutnya kita tanda tangani dan dibawa semuanya ke bank penyalur. Kita praktekkan ini untuk tahun 2021. Kita klik cetak. Inilah tampilan surat keterangan penerima tunjangan insentif. Kemudian kita klik save, lalu kita simpan. Kita cari di folder dokumen atau di download. Nah, inilah tampilan yang sudah kita download, yaitu surat keterangan penerima tunjangan insentif. Sini ada kepada yang terhormat guru yang bersangkutan. Jadi ini harus dibawa ke bank penyalur dengan menunjukkan kartu tanda penduduk atau KTP. Kemudian surat keterangan berhak menerima tunjangan insentif yang dicetak dari Simpatika. Lalu surat perkataan tanggung jawab mutlak yang diunduh dari Simpatika. Dan di sini adalah surat keterangan penerima tunjangan insentif. Baik, selanjutnya kita klik sini ada menu keluar. Ya. Demikian tadi Bapak Ibu cara mengecek apakah kita termasuk calon penerima TI tahun 2022. Demikian, semoga bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, mari klik like, komen, dan subscribe.
Jangan lupa di-share kepada guru dan teman-teman yang lainnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.